akuntansi perpajakan ya. Jadi tadi pendahuluannya peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan Indonesia ya. Jadi tadi pendahuluan kita udah mulai. Nah sekarang peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan Indonesia. Kita tahu ya bahwa Indonesia akuntansinya mengadopsi dari negara mana? Akunting kita mengadopsi dari negara mana, tahu nggak? Halo? Halo? Akuntansi Inggris, kita Pak. mengadopsi dari mana? Inggris. Bukan Inggris ya, sebenarnya Amerika ya. Amerika sebenarnya ya. Ya Inggris dan Amerika lah, benar ya. Jadi Inggris tapi belakangan lebih ke Amerika ya. Nah, itu yang sekarang yang kita pakai ini ya. Tapi sebelumnya waktu Indonesia baru awal-awal merdeka ya, jadi tahun 45 sampai dengan 60-an ya, bahkan sampai 70 ya, dari 1945 sampai 70 kita lebih mengadopsi dari mana? Kita dari Belanda loh ya. Bukan Inggris, dari Belanda. Ya, jadi waktu Indonesia merdeka sampai dengan tahun 70 itu kita masih menerapkan accounting dari Belanda ya. Jadi yang dikenal dengan tata buku. Nah, jadi dulu istilahnya bukan accounting, tata buku. Ya, second ya. Nah, kenapa? Karena kita lama dijajah oleh Belanda ya. Nah, jadi belakangan baru kita mengadopsi dari Inggris dan Amerika ya. Itu ya. Nah, sedangkan perpajakan kita sejarahnya kapan kita reformasi perpajakan yang pertama kali? Kapan Indonesia mulai reformasi perpajakan yang pertama? Tahu nggak? Kapan Indonesia pertama kali reformasi di bidang perpajakan? Kapan Indonesia pertama kali? Ya. Jawabannya tahun 1983 ya. Jadi kita ya Indonesia pertama kali punya undang-undang pajak ya, produk nasional kita. Jadi maksudnya produk dari anak bangsa lah ya. Jadi pertama kali Indonesia punya produk undang-undang pajak hasil produk anak bangsa itu tahun 1983 ya. Nah, itu kita mengadopsi dari Amerika ya, lebih berorientasi kepada Amerika. Jadi artinya apa? Sebelum 83 kita ada pajak nggak? Ada. Cuman kita berpedoman pada Belanda juga, karena kan kita lama dijajah oleh Belanda. Jadi kita nerusin aja aturan pajak yang zaman Belanda itu ya. Jadi mulai benar ada produk nasional itu mulai tahun 83 baru kita reformasi di bidang perpajakan ya. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi sekali lagi kan kita kenapa ada mata kuliah ini akuntansi pajak? Sekali lagi karena untuk menyatukan ya. Jadi pajak tidak mengajarkan Anda menyusun akuntansi ya. Nah, jadi sedangkan membayar pajak harus ikutin aturan pajak. Nah, yang mengajarkan Anda menyusun akuntansi atau laporan keuangan adalah PSAK atau SAK etap. Nah, jadi otomatis Anda menyusun akuntansi berpedoman pada PSAK atau SAK etap. Nah, sedangkan bayar pajak berpedoman pada undang-undang pajak. Nah, antara PSAK dan etap ini tidak sama. Jadi oleh karena itu makalah nanti perlu dilakukan koreksi fiskal yang saya rasa pernah belajar di perpajakan ya waktu itu ya. Itu. Nah, jadi cuman sekarang kita lebih mendetail lagi. Jadi sebenarnya mengulangi sih, bukannya mendetail, mengulangi. Jadi apa yang dapat di pajak ya,
apa yang dapat di akuntansi nanti kita matchingin aja, rekonsiliasi ya. Itu. Nah, jadi otomatis kan kalau akuntansi masih juga akuntansi sesuai dengan PSAK juga ya. Nah, cuman nanti karena ada perbedaan ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya perbedaannya lah ya, simple ya. Contohnya, mungkin dia udah pernah dapat juga ya. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap kan pajak kan cuma mengenal 2 metode kan, metode garis lurus dan saldo menurun kan. Pajak ya, pajak cuma mengenal metode garis lurus saldo menurun. Sedangkan akuntansi kan banyak kan, semua metode juga ada ya, termasuk yang dua digunakan oleh pajak ada ya. Jadi akuntansi lebih lengkap, metodenya banyak. Nah, sekarang kita nggak usah, inilah kita anggap sama aja lah ya. Jadi secara akuntansi menggunakan garis lurus, secara pajak menggunakan saldo menurun, boleh nggak? Boleh kan? Secara akuntansi penyusutannya menggunakan garis lurus, secara pajak menggunakan saldo menurun, boleh kan? Nah, jadi silakan secara akuntansi jurnal aja sesuai jurnal dan hitungannya sesuai dengan akuntansi. Tapi nanti kalau mau bayar pajak, tolong dong dikoreksi dong, biaya penyusutannya kan nggak sama, harus dikoreksi lah, ya itu. Jadi maka muncullah namanya pelajaran akuntansi pajak, ya. Jadi akun-akun di akuntansi pajak ya sama dengan akuntansi ini juga, cuma hanya karena perbedaan metode ya, itu nanti kita akan pelajarin lebih ini ya. Ya, jadi kan kita tahu bahwa di neraca kan ada saya rasa ini pertemuan ini hari sampai di sini dah ya. Halo. Pertemuan ini hari sampai di sini ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.